Halo, aku mau ceritain tentang satu orang yang aku kira dia itu berbeda. Berbeda dari orang-orang terdekatku sebelum dia. Kita dekat sudah hampir 2 tahun lamanya. Dia sering ada ketika aku lagi ngerasa gak ada orang yang bener-bener ada buat aku. Tapi dia baik banget. Awal pertama kali aku chattingan, aku gak tahu dia itu seperti apa orangnya. Bahkan aku juga nggak kenal, padahal dia itu adik kelas aku. Ternyata kita sebelahan kelas. Aku tahu itu dari temanku, kita ternyata sering ketemu waktu di kantin. Dia selalu sendirian, padahal banyak temannya yang kalau ke kantin bareng-bareng. Selama berbulan-bulan lamanya kita kenal, dia nggak pernah mau terbuka tentang masalahnya. Itu sebabnya kenapa dia sering sendirian. 1 tahun berjalan, akhirnya dia mau cerita tentang kehidupannya. Banyak orang yang bilang dia menyendiri karena dia gak percaya diri. Ada yang bilang dia itu broken home. Dan ternyata itu benar. Orang tuanya pisah ketika dia masih SD. Sedih. Ibunya menikah lagi dan cuma mengasuh anak pertamanya. Dia punya kakak perempuan, dan sekarang dia ikut ayahnya, tapi berbanding terbalik dengan kehidupan kakaknya sekarang. Meskipun orang tuanya pisah, tapi kakaknya masih hidup layaknya orang-orang. Tapi dia dengan ayahnya. Ayahnya sudah berkeluarga sekarang. Dia nggak hidup bersama keluarga barunya. Dia ditempatkan di sebuah kos-kosan. Kadang aku kasihan, makan aja susah. Tapi sering dibilang manja oleh ayahnya. Ayahnya sering minta uang ke dia kalau lagi gak ada uang. Padahal kan dia masih sekolah. Uang hasil ngejual HP kadang dikasihin ke ayahnya. Padahal niat awal dia ngejual HP untuk bayar biaya sekolahnya. Dia sekolah jarang berangkat. Dia berangkat kalau suasana hatinya lagi baik. Kalau lagi berantem sama ayahnya dia gak berangkat. Dia pernah bilang gini ke aku percuma sekolah, tapi gak ada yang dukung. Aku kasihan. Semenjak itu, aku selalu support apapun yang dia mau lakuin. Dari itu dia berubah. Dia bilang sekarang dia punya teman. Ya, teman yang dia maksud itu aku. Aku sering bantuin tugas-tugas sekolahnya. Bahkan laporan PKL-nya 80% aku yang buat. Itu sekilas cerita tentang dia. Sekarang aku mau ceritain tentang hubungan aku sama dia. Tempat tinggal kita itu beda kota, Us. Semenjak dia udah tahu kalau aku suka sama dia, terus dia juga sebaliknya, kita gak pernah ketemu. Di sekolah pun kita gak pernah tegur sapa. Wait, tempat tinggalnya beda kota, tapi sekolahnya bareng, bisa kayak gitu ya? Oh ya mungkin ya. Oke, sorry ke distract. Tadi sampai yang kita gak pernah tegur sapa. Alasannya karena kita sama-sama malu, belum berani. Dia itu dulu deket sama temen aku namanya, aku samarin ya, namanya Keropi. Oke, nama samarnya bagus banget buat jadi novel. Oke, sorry. Terus dia aku samarkan Burhan karena dulu sering aku panggil burung hantu. Lucu banget. Aku malah marah kayak kalau dipanggil burung hantu, gak canda. Dia deket sama Burhan udah lama, Us, tapi Keropi melakukan kesalahan. Oh, jadi Keropi pernah dekat sama Burhan, oke? Dan akhirnya Burhan meninggalkan Keropi. Burhan sering chattingan sama aku, terus kita dekat. Ini kan lagi ada wabah virus corona ya, Us, jadi aku gak bisa ketemu sama dia.
kecuali kalau kita janjian mau pergi bareng. Bulan lalu kita bertengkar gara-gara aku sering bahas masa lalunya dia sama Keropi. Dia gak suka aku bahas itu. Ya iyalah, canda. Kita putus sampai 1 bulan. Oh jadi si pengirim pesan ini udah jadian sama Burhan. Kita putus sampai 1 bulan itu pas Ramadan. Aku gak nyangka dia nge-WhatsApp aku, dia minta maaf, dia minta balikan. Aku mau-mau aja soalnya emang aku waktu itu yang salah. Aku belum bisa nerima masa lalunya. Tapi setelah itu aku gak pernah membahas itu lagi. Sekalipun aku bahas itu, aku berusaha gak nyinggung perasaannya. Iya sebenarnya gak perlu dibahas sih. Terus udah kita baikan sampai kemarin. Oh baikan apa balikan sih nih? Oh bener kok. Udah kita baikan sampai kemarin tanggal 17 Juli. Oh baru minggu lalu kayaknya. Kita berantem lagi gara-gara aku nanya gini. Misalkan kamu udah kecapai impian kamu, tapi kamu lihat aku sama orang lain gara-gara aku udah capek sama sikap kamu gimana? Dia langsung marah besar, dia mutusin aku. Dia bilang aku gak pernah belajar dari masalah-masalah sebelumnya. Ngambekan yang ujungnya ngomong aneh-aneh pakai emosi. Dia terus bilang udahan. Awalnya aku belum bisa nerima dia ninggalin aku. Sekarang aku berusaha kembali ke awal sebelum ada dia. Aku salah ya, Oke, aku nggak tahu kalau iya, aku nggak tahu kalau pesan pertamanya akan seberat ini. Ternyata masalah orang-orang lebih berat dari masalah aku ya. Jadi di sini ada 3 tokoh ya. Ada si pengirim pesan yang kusamarkan namanya, ada Keropi, dan ada Burhan. Keropi sama Burhan pernah pacaran, terus putus karena Keropi salah. Lalu Burhan dan pengirim pesan ini dekat sampai akhirnya pacaran. Tapi si pengirim pesan ini masih sering ngungkit-ngungkit masa lalu Burhan yang Burhan sendiri gak suka. Ya iyalah, siapa sih yang suka kalau masa lalunya harus diungkit-ungkit lagi? Aku pun gak akan suka dan terima gitu kalau masa laluku harus dibahas-bahas lagi karena ya itu hari kemarin gitu. Bukan untuk jadi masalah lagi kalau buat aku. Dan kayaknya mungkin Burhan kayak gitu. Burhan merasa kamu belum cukup dewasa untuk bisa berada dalam sebuah hubungan. Dan kalau pertanyaannya kamu salah atau enggak, sebenarnya aku yakin pasti masih ada banyak hal yang gak diceritain di sini. Karena buat aku, namanya sebuah hubungan itu tuh perintilan kecil bisa jadi gede, dan masalah gede tuh malah bisa mudah terselesaikan. Dan kapasitas sebuah hubungan tuh beda-beda menurut aku. Aku mungkin pernah mengalami hal kayak gini, tapi aku gak mau sama-samain karena itu dia kapasitasnya beda. Cuman yang kutangkap dari sini, kamu belum cukup yakin dengan perasaan kamu sendiri. Yang kutangkap sebenarnya kamu gak ragu sama dia gitu. Kamu ragu sama perasaan kamu sendiri. Bahwa kamu pengen menang dari masa lalunya. Dan menurutku itu gak bisa ya. Karena perkara masa lalu, hari ini, dan masa depan itu bukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Itu ada dari satu kesatuan gitu yang gak bisa milih. Kita gak akan bisa milih kita mau hidup di mana, karena kadang percaya itu emang dibentuk sih. Masa lalu orang tuh bukan punya kita. Masa lalu itu punya masing-masing dari kita. Bahwa gak adil kalau kamu menilai seseorang hari ini dari masa lalunya. Kamu melihat dia dari masa lalunya, itu gak adil karena ada perjalanan yang di masa itu kita juga gak ada, kita gak tahu rasanya gimana, kita gak ada di posisi dia. Harusnya kamu bisa lebih menghargai itu. Jadi kalau besok ketemu orang lain, jalin cerita baru, kamu mau jalin untuk hari besok, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk 1000 tahun lagi. Bukan untuk kembali ke masa lalu. Jadi jangan kamu buka-buka bukunya sampai dia sendiri yang ceritain itu ke kamu.
Ya udah, mungkin sekarang waktunya untuk sama-sama memperbaiki diri. Kayaknya cuma itu yang penting ya.